فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah, seperti biasanya matanya yaitu matan Jurumiyah, setorkan terlebih dahulu. Tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Berarti sudah kita selesaikan setoran matan Jurumiyahnya. Untuk putaran berikutnya diulang dari awal lagi. Di babul kalam. Terus sampai selesai biar nanti semakin melekat ya insyaallah taala ya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah wa la yakunu al-mubtada'u nakiratan illa bi musawwihin. Artinya mubtada itu tidak akan pernah menjadi nakirah kecuali dengan adanya musawwigh. Musawwigh itu mujawwiz. Arti musawwigh adalah mujawwiz, faktor yang memperbolehkan. Berarti kalau ada faktor yang memperbolehkan datangnya mubtada nakirah tidak masalah. Wal musawwighatu katsiratun. Dan al mujawwizat, faktor-faktor yang memperbolehkan mendatangkan mubtada nakirah itu banyak. Minha, di antaranya sudah akan disebutkan di sini papan tulis ya. Di antara al-musawwighat sebagaimana disebutkan di situ juga, an yataqaddam 'ala nakirah nafyun aw istifhamun. Taqaddumu an-nafyi aw istifham nih ya. Nah, ini tulisnya keliru ini. Aw istifham. Taqaddumu an-nafyi awal istifham. Awal istifham ala nakirah, yaitu penafian atau istifham mendahului nakirah tersebut. Jadi mubtada yang nakirah itu sebelumnya ada pendahuluan berupa nafi atau istifham. Paham? Syaratnya itu syaratnya. Contohnya hal rajulun jalisun. Rajulun ini nakirah tapi dia mubtada. Kalau ada pertanyaan bukankah mubtada itu harus ma'rifah, kita katakan hukum asalnya na'am. Hukum asalnya apa? Na'am. Sebagaimana kaidah al-asl na'am fil mubtada an yakuna, kurang fi ini ya. Al-asl fil mubtada ay yakuna ma'rifatan wa la yajuzu al-ibtida' bin nakirah illa bi musawwighin. Hukum asalnya mubtada itu harus nakir, harus ma'rifah. Enggak boleh mendatangkan mubtada dengan nakirah kecuali dengan apa? Musawwigh. Musawwigh itu apa artinya? Mujawwiz, faktor yang memperbolehkan. Yang pertama apa tadi? Pertama, na'am, yaitu mendahului pada isim nakirah tersebut nafi atau istifham. Jadi mubtada yang bentuknya nakirah boleh tapi didahului oleh nafi atau istifham. Ya, istifham contohnya ini. Hal rajulun jalisun. Rajulun nakirah bukan? Nakirah. Mubtada dia. Kenapa boleh? Karena didahului apa? Istifham hal. Jalisun sebagai apa? Khabarnya. Mafhum? Yang nafi, ma rajulun qa'imun. Nah, tidak ada lelaki yang berdiri. Rajulun mubtada, qa'imun khabar. Kenapa boleh mendatangkan mubtada nakirah? Karena ada musawwigh, yaitu apa? Nafi. Paham ya? Apa nama nafiyah ini? Bisa dipahami? Insyaallah. Naam. Itu mujawwiz yang pertama. Disebutkan di sini nahwu ma rajulun qa'imun sama. Manya manafiyah, rajulun mubtada, qa'imun khabar. Wa hal rajulun jalisun, halnya istifham, rajulun mubtada, jalisun khabar.
Wa qouli ta'ala ailahun ma'allah. Ailahun ma'allah. Ilahun di sini nakirah atau ma'rifah Hizam? Nakirah. Padahal dia mutada. Kenapa boleh? Karena didahului sebelumnya apa? Istifham. Istifhamnya namanya istifham ingkari di sini. Ailahun ma'allah, pertanyaan tapi enggak perlu jawab. Hanya untuk mengingkari perbuatan orang-orang yang mengatakan ada ilah bersama Allah Ta'ala. Ailahun ma'allah, apakah ada ilah bersama Allah Ta'ala? Ada enggak? Jawabannya, enggak ada. Makanya enggak perlu dijawab. Ini hanya untuk mengingkari orang-orang yang mengatakan ada. Namanya istifham ingkari namanya. Faham insyaallah? Naam. Wa illa dia ya secara umum harfu istifham. Harfu istifham mabniun ala fathi la mahallah min i'rab. Ilahun ini sebagai mubtada. Khabarnya ma? Khabarnya ada syibhul jumlah ma Allah. Paham ya? Khabarnya apa? Syibhul jumlah ma Allah di situ. Muta'alliq bi mahdhubil khabar taqdiruhu kainun. Ailahun kainun ma Allah itu takdirnya. Mafhum insyaallah? Naam. Syahidnya mana? Ilahun mubtada nakirah. Kenapa boleh di situ kok datang nakirah? Didahului apa? Istifham. Mafhum insyaallah Raihan? Naam. Berikutnya. Wa minha yang kedua antakuna mausufatan, antakuna mausufatan. Maksudnya bagaimana? Mubtada yang nakirah tersebut syaratnya harus dikasih sifat. Disifatin. Jadi kalau berdiri sendiri enggak ada sifatnya enggak boleh. Contohnya nahwu perkataan Allah Ta'ala wala abdun mu'minun khairun. Wala abdun mu'minun khairun. Abdun mubtada. Mu'minun sifatnya. Sifat untuk abdun. Paham ya? Lamnya namanya lamul ibtida. Lam yang masuk pada mubtada itu namanya lamul ibtida. Paham? Artinya sungguh seorang hamba yang mukmin khair itu lebih baik. Khairunnya sebagai apa? Khabarnya. Paham kalau Hizam? Paham enggak sini? Di sini sekarang kenapa boleh mubtada nakirah? Karena disifatina sifatnya mukmin. Jadi kalau abdun khairun enggak boleh. Di sini kan jelas, abdun dia nakirah, mubtada dia. Kenapa boleh? Karena disifatin mana sifatnya mukminun. Paham insyaallah? Rajulun dzakiyun fil masjid. Boleh enggak? Rajulun dzakiyun fil masjid? Boleh. Karena disifatin. Rajulun dzakiyun fil masjid. Di sini boleh, kenapa boleh? Karena rajulunnya nakirah, mubtada dia. Kenapa boleh? Karena disifatin mana sifatnya dzakiyun. Lelaki yang cerdas itu dalam masjid. Bisa dipahami insyaallah? Aywa. Musawwif yang kedua antakuna musufatan. Hendaknya mubtada yang nakirah tersebut disifatin. Paham? Naam. Di sini disebutkan kata beliau nahwu wala abdul mu'minun khairun. Wa minha yang ketiga antakuna mudhafatan ila nakiratin ukhra. Ini tanpa al ini ya. Wala alam jangan tulisnya tanpa al kaitannya ya. Naam, antakuna mudhafatan ila nakiratin ukhra. Hendaknya dia mudhaf kepada nakirah yang lain, bukan pada ma'rifah. Jadi mubtada yang nakirah ini boleh, tapi syaratnya mudhaf pada nakirah yang lain. Bukan mudhaf pada ma'rifah. Kenapa kok disyaratkan bukan pada ma'rifah? Karena kalau mudhaf pada ma'rifah ya sama aja kembali ke ma'rifah. Ya kan? Karena kalau isim nakirah mudhaf pada ma'rifah jadi ma'rifah kan? Nah, syaratnya dia mudhaf pada nakirah yang lain. Contohnya waladu talibin tajirun. Anaknya seorang pelajar adalah apa? Tajirun. Ini sifatnya masih umum di sini. Cuman umumnya, ingatnya ya, isim nakirah itu kalau mudhaf pada nakirah itu maknanya bukan nakirah tapi takhsis, khusus maknanya. Khusus ini di atas nakirah, di bawah ma'rifah. Paham ya? Nah, jadi an-nakirah idza udhifat ila nakirah tufidu takhsis. Nakirah itu kalau standar nakirah yang lain memberi faedah pengkhususan. Dia di atas nakirah, di bawah ma'rifah. Waladu talibin. Anak seorang pelajar tersebut tajirun adalah apa? Pedagang. Waladu mubtada, nakirah enggak dia? Nakirah. Talibin nakirah. Tajirun khabar. Paham? Di sini dalam kitab ini contohnya apa? Nahwu khamsu shalawatin. Khamsu nakirah, mudhaf nakirah, mana nakirahnya? Shalawatin. Khamsu shalawatin katabahunnallah. Salat 5 waktu Allah Ta'ala telah mewajibkan salat-salat tersebut. Bisa dipahami? Bisa dipahami insyaallah ya? Mudhafnya nakirah ini kepada nakirah yang lain atau pada ma'rifah? Nakirah juga. Paham? Karena ketika isim nakirah mudhaf pada nakirah tidak bisa memberikan faedah ma'rifah. Paham ya? Tapi memberikan faedah yang dikenal dengan takhsis. Itu di atas nakirah, di bawah ma'rifah. Ya hukumnya semisal nakirah itu hukumnya.
Bisa dipahami? Naam. Itu syarat datangnya mubtada' nakirah diperbolehkan kapan? Kalau mubtada' yang nakirah itu mudhaf pada nakirah yang lain. Paham insyaallah? Kita lanjutkan. Yang berikutnya an yakuna al-khabaru dzarfan aw jaran wa majruran. Muqaddamaini 'ala nakirah. Syaratnya khabarnya syaratnya bentuknya bentuknya dzaraf. Syaratnya khabarnya bentuknya apa? Dzaraf atau jar majrur yang mana dzaraf dan jar majrur tersebut mendahului apa? Mubtada'nya. Muqaddamaini maksudnya dua-duanya didahulukan atas mubtada'nya yang nakirah tadi. Bisa dipahami enggak? Aslinya kan mubtada' kemudian apa? Khabar. Nah, boleh mendatangkan mubtada' nakirah dengan syarat mubtada'nya diakhirkan, khabarnya didahulukan. Tapi khabarnya bentuknya apa? Jar majrur atau dzaraf. Lihat, kalau kurang percaya, biar tambah jelas. Amamaka rajulun. Di depanmu ada seorang lelaki. Rajulun nakirah enggak nih? Nakirah. I'rabnya apa? Mubtada' muakhar. Mubtada' muakhar. I'rabnya mubtada' muakhar. Mubtada' apa? Muakhar. Tahu insyaallah? Khabarnya mana? Amamaka ini. Dzarfun. Kita i'rab dulu. Amama dzarful makan. Mansubun ala dzarfiyah makaniyah wa mudhaf al-kaf fi mahall jar mudhaf ilaih wa shibhul jumlah muta'alliqun bi khabar muqaddam mahdhuf takdiru kainun aw mustaqirrun. Caranya gitu ternyata caranya. Jadi cara meng'irab shibhul jumlah itu jangan wal jumlah tapi shibhul jumlah. Ya, wa dzarf atau shibhul jumlah muta'alliqun bi khabar muqaddam mahdhuf takdiru kainun aw mustaqirrun. Paham? Contoh yang kedua, fid dari imra'atun. Ini kalau antum balik imra'atun fid dar enggak boleh. Kecuali ada musawwir yang lainnya. Contohnya gini. Kalau antum balik seperti ini. Imra'atun fid dar. Boleh enggak nafal seperti ini? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena mubtada' nakirah. Enggak boleh pada asalnya. Kecuali ada musawwirnya kasih istifham. A imra'atun fid dar baru bisa. Hal imra'atun fid dar baru bisa. Atau dikasih sifat imra'atun shalihatun fid dar. Tapi kalau cuma imra'atun fid dar enggak boleh. Caranya bagaimana biar boleh? Diakhirkan. Paham? Ewa. Khabarnya mana? Fid dar. Jar majrur ini muta'alliq bi khabar mahdhuf takdiru ka'irun aw mustaqirun. Khabar muqaddam atau khabar muakhar? Muqaddam. Mafhum insyaallah akhrafi? Bisa dipahami insyaallah. Itu namanya mustawwighat. Disebutkan di sini, perhatikan baik-baik itu. Nahwu indaka rajulun. Rajulun i'rabnya mubtada' muakhar, indaka shibul jumlah muta'alliqun bi khabar muqaddam mahdhuf takdiru ka'irun aw mustaqirrun. Fid dari imra'atun. Imra'atun mubtada' muakhar, fid dari apa? Shibul jumlah atau jar majrur muta'alliqani bi khabar muqaddam mahdhuf takdiru ka'inatun aw mustaqirratun. Kenapa kau muannas nakdirkannya? Karena imra'atun juga muannas. Paham insyaallah? Nakdirkannya cocok dan sesuai. Bisa diternak ini Zam? Na'am. Kalau ada iskal tanyakan, ini masih mudah sekali. Wa nahwu qouli ta'ala dan contohnya juga perkara Allah Ta'ala waladaina mazidun. Waladaina mazidun. Mazidun itu i'rabnya mubtada' muakhar. Ladaina lada ini dzarf makan. Di sisi kami. Paham ya? Seakan-akan indana. Lada ini dzarf makan mabniyyun al-sukun fi mahall nasbin. Mansubun al-dzarfiyah al-makaniyah. Wa mudhaf wan na fi mahall jar mudhafun ilaih, ya kan? Bisa dipahami? Nah, kemudian masjidun sebagai mubtada' muakhar. Mana khabarnya? Shibul jumlah ladaina itu. Muta'alliqun bi khabar muqaddam mahdhuf takdiru ka'inun aw mustaqirrun. Mafhum insyaallah akhraihan? Na'am. Nanti kalau ada iskal tanyakan. Kemudian berikutnya juga wa ala absarihim ghisawatun. Ghisawatun nakirah atau ma'rifah Ishaq? Ghisawatun nakirah. Mubtada' atau khabar itu? Ghisawatun mubtada' muakhar. Kenapa boleh nakirah? Karena diakhirkan. Khabarnya mana? Shibul jumlah ala absarihim. Muta'alliqun bi khabar muqaddam mahdhuf takdiru apa? Kainatun aw mustaqirratun. Karena ghisawah muannas. Mafhum insyaallah Hasan? Ayo. Wa qad yakunu al-mubtada' masdaran. Nah ini yang terakhir ini. Ini penting juga nih, faedah. Qad yakunu al-mubtada' masdaran muawwalan min an wal fi'il. Sebenarnya an ini akan kita bahas nanti pada apa? An-nawasib nanti. An ini harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Sudah kita bahas dulu dalam jurumiyah. Huruf yang
menasabkan huruf yang memberikan makna istiqbal dan masdar. Apa maksudnya masdar ini? Bisa mengubah fi'il setelahnya menjadi masdar. Nah, antum bagaimana caranya bisa mengubah masdar? Harus tahu dulu apa itu masdar. Kalau masdar aja antum nggak tahu apa itu masdar, wallahu alam, itu nggak akan jalan. Afwan ya. Kalau antum tanya masdar itu apa? Wallahu alam, itu nggak jalan, sulit. Tapi kalau antum sudah tahu apa itu masdar, aman insyaallah. Pertama, apa itu masdar? Al-masdar adalah apa? Al-ism alladzi waqa'a tsalitsan fi tasrifil fi'il. Isim yang datang pada pada bagian yang ketiga di dalam sharafan fi'il. Qatala yaqtulu qatlan, itu nama masdar. Jalasa yajlisu julusan, itulah masdar. Al-ism al-waqi' nam tsalitsan atau al-ism alladzi waqa'a tsalitsan fi tasrifil fi'il. Paham ya? Al-ism alladzi waqa'a tsalitsan fi tasrifi al-fi'il. Isim yang datang ketiga di dalam sharafan fi'il. Mengenai mansubnya itu enggak harus, karena masdar itu umum. Maf'ul mutlak baru mansub nanti. Dipahami? Sehingga isim yang datang ketiga di dalam sharafan fi'il itu namanya apa? Masdar. Qatala yaqtulu qatlan, itu masdar. Jalasa yajlisu julusan, itu masdar. Nah, setelah antum tahu masdar itu apa, langsung antum cek kedudukannya apa masdar ini. Sebagai mubtada atau khabar? Kalau sebagai mubtada berarti marfu' nanti. Kalau sebagai maf'ul bih berarti mansub. Seperti yuridullahu an yukhaffifa ankum. An yukhaffifa yuridullahu fi'il fa'il. Perlu apa? Maf'ul bih. Takdirnya berarti apa? Yuridullahu at-takhfifa ankum. Mansub dia masdarnya nanti karena maf'ul bih. Nah, di sini sekarang posisinya mubtada, bentuknya masdar. Muawwal itu artinya adalah apa? Mughayyar. Jadi masdar yang diubah dari an dan fi'ilnya itu. Makna muawwal itu mughayyar, diubah. Diubah dari apa? Diubah dari an dan fi'ilnya. Contohnya wa antasumu khairun lakum. Khairun ini sebagai khabarnya, mubtada'nya mana? Nah, ini. Antasumun. Shoma yasumu sauman. Shoma yasumu sauman. Nah, sekarang posisinya dia perlu apa? Mubtada. Mubtada hukumnya marfu' atau mansub Hizam? Marfu', berarti sauman dikali saumun. Nah, mudhaf pada kum. Antasumu kalian, berarti saumukum takdirnya. Wa antasumu, dan jika kalian berpuasa, ya kan? Kalian berarti kan? Berarti saumukum khairun lakum. Ketemulah ini takdirnya. Ai saumukum khairun lakum. Saum mubtada, khairun khabar. Paham insyaallah? Jadi antasumu di sini mana mubtadanya? Mubtadanya ta'wil masdar, pengubahan masdar dari an dan fiilnya. Takdirnya shoma yasumu sauman karena marfu, saumukum karena mudhaf pada antum. Paham ya? Mudhaf pada kalian. Saumukum khairun lakum. Berarti kalau misalkan diubah, contohnya wa antadrisu khairun lakum. Ayo, sekarang coba siapa yang mau nyoba ini? Naam. Ini diubah bukan ayat ini, tapi dibikin mirip bentuknya ya. Wa antadrisu khairun lakum. Ayo. Bagaimana takdirnya Hizam? Khairun sudah khabar, mubtada'nya mana? Ta'wil masdar antadrisu, takdirnya. Nah, ingat-ingat. Masdarnya cocokkan, marfu' mansub harus tepat. Sekarang perlu apa ini? Perlu apa sekarang? Sudah ada khabar, perlu apa? Mubtada. Mubtada hukumnya apa? Marfu'. Sudah tahu masdarnya? Dari jalasa yajlisu. Nah, julusan. Nah, diubah menjadi marfu', standar kepada antum. Marfu' julusukum. Julusukum khairul lakum. Mudah apa sulit? Mudah sebenarnya. Intinya tahu dulu masdar apa. Setelah tahu masdar, cocokkan kedudukan dalam apa? Dalam i'rabnya apa? Marfu', mansub atau majrur. Kalau marfu' cocokkan. Kalau yang tadi itu yuridullahu an yukhaffifa ankum, khaffafa, yukhaffifu takhfifan. Di situ yuridullahu fi'il fa'il. Perlu maf'ul bih, berarti masdarnya mansub nanti. Yuridullahu at-takhfifa ankum. Paham soalnya ya? Kalau ana rasa mudah ini, cuman yang paling penting antum paham dulu masdar. Setelah itu masdar, cocokkan kedudukannya apa dalam i'rab itu. Marfu', mansub atau majrur. Setelah itu baru takdirkan. Paham insyaallah? Ayo kita lihat di sini. Nahwu wa antasumu khairul lakum. Ai saumukum khairul lakum. Berarti sudah selesaikan ya. Jadi kadang mubtada bentuknya masdar. Sekarang dengan lisan, dengan suara antum takdirkan. Ishaq. Kalau misalkan diubah ya,
bentuknya menakwil masdar. Na'am. Antajlisa satu orang berarti kan? Antajlisa khairun lak. Antajlisa khairun laka. Julusuka khairun lak. Paham salah? Wa antaktuba khairun lak. Caranya nakdirkan, tahu dulu masdarnya apa, kata yaktubu, baru sandarkan dhamir marfu atau mansub, ketemu langsung. Ayo, kitabatuka khairun lak. Paham? Coba tak ubah yang ghaib sekarang. An yasumahu khairun lahu. Coba rafa. An yasuma khairun lahu. An yasuma berarti dia kan, laki-laki. Soma yasumu sauman. Kedudukannya karena mubtada marfu enggak? Marfu, digabung dengan dhamir ghaib, selesai. An yasuma khairun lahu. Marfu. Mau mencoba antum akhbatimnya? An yasuma khairun lahu. Siyamuhu atau somuhu apa? Khairun lahu. Coba Hasan. An yakhruju khairun lahum. An yakhruju khairun lahum. Ghaibun berarti. Tahu masdarnya dulu. Setelah tahu masdarnya, kedudukannya apa, marfu atau mansub, gabungkan dengan dhamir yang cocok di situ. An yakhruju khairun lahum. Mudah sekali. Bermodalkan dipikirkan aja. Dipikirkan, main ke skillnya, masukkan udah. Bisa belum? Kharaja yakhruju, apa masdarnya? Khurujan. Dibikin marfu, khurujun. Disandarkan kepada ghaibun. Berarti khurujuhum khairun lahum. Mudah kan? Mudah. Ya enggak? Ayo, sekarang Hizam lagi. An takhruja khairun laha. An takhruja khairun laha. Berarti hiya. Kharaja yakhruju, masdarnya apa? Khurujan. Itu masih mansub kan? Dibikin marfu. Khurujuha khairun laha. Mudah. Jadi caranya, ingat-ingat, anak kasih tahu caranya. Pertama, tahu dulu apa itu masdarnya. Setelah tahu masdarnya apa, kedudukannya dalam i'rab. Setelah itu bagaimana? Nah, dicek marfu, mansub atau majrur. Kemudian baru disandarkan ke dhamir yang cocok yang ada di situ. Seperti ini. Antasumu antum. Yang cocok apa? Hum atau kum? Antum itu? Kum atau hum? Kum. Berarti saumukum khairun lakum. Paham? Wa anta'fu khairun lakum. Berarti apa? Afwukum. Bisa dipahami enggak insyaallah? Mudah atau sulit sih? Mudah atau sulit akhrehan? Mudah insyaallah. Pertama, tahu masdar. Kedua, tahu kedudukan dalam i'rab. Ketiga, digabungkan dengan dhamir yang cocok yang ada di situ. Ketemu sudah insyaallah taala. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fiik. Nanti kalau antum ingin merujuk rujukan yang paling ringkas yang pernah Anda kumpulkan itu, tinggal lihat Al-Kawakib fi Bayani Al-Jawazim wa Nawasib. Di sana Anda jelaskan sedikit itu bagaimana cara nakwil masdar. Cara nakwil masdarnya bagaimana? Antum bisa dilihat di sana. Caranya pertama, tahu dulu apa itu masdar. Kedua, kedudukan dalam i'rab masdarnya marfu atau mansub. Ketiga, gabungkan dengan dhamir yang cocok yang ada di situ. Selesai insyaallah. Mahum insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu assalamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.